Ya balik lagi dengan hari yang sama, dengan Ikram yang tidak membalas sampai jam segini. Jadi lu udah nonton film sore? Udah nonton film gua. Udah. Lu udah ngedengerin lagunya? Udah. Nah itu lagu itu waktu itu gua dengerin itu pertama kali sebelum ada film sore itu gua barengan sama Ikram. Dia nunjukin. Oh gitu. Iya, Lu video nonton video klipnya. klipnya? Nonton. Anjing banget ya video klipnya ya? Iya. Tapi lebih anjing lagi di filmnya. Brengsek sih. Nah, ntar dulu, nggak usah ke sorenya dulu dah. Kita ke bara suaranya dulu. Lu ngedengerin lagu bara suara nggak? Enggak, sebelumnya. Enggak. Nggak sama sekali ya? Ada beberapa doang. Beberapa doang, tapi hitungannya bukan yang daily listener lu gitu ya? Enggak, Listening enggak. lu. Bahkan gue udah jarang banget dengerin musik malah gue kayak Kenapa? belakangan ini. Haram. Lu udah mulai masuk ke dunianya Ikram ya? Enggak, memang lagi nggak mau terlalu. Gue tuh seneng sama musik tuh. Dan gini, gue seneng sama musik itu dan gue sering ke bawah sama suasananya. Itu malas banget, Fer. Gue tuh gampang banget ke bawah suasana di musik. Karena musik lu emang musik males hitungannya. Iya, musik males, musik galau-galau gitu. Cuma masuk ya ke kan? dunia metal bro. Iya itu kan gue dengerin siapa namanya April kayak gitu-gitu ya, nggak mulai apa-apa. masuk transisi ke Udah mulai situ. masuk. Ya gitu-gitulah. Masih sosok lah. At least buat nyari Bikin semangat aja. ngamuk-ngamuk dikit gitu ya. Iya, tapi pas lagi gue dengerin liriknya bangsat sama aja gitu. Iya, ujungnya kedengeran gitu. Tapi kalau lu bilang metalcore tuh emang kebanyakan liriknya masih Iya. hal yang pop gitu. Apa tadi disebutnya? Metalcore. Enggak lagu siapa? Bara suara. April ya apa? I Prevail. April itu waktu itu yang paling Bow Down. Itu kan tentang orang yang diremehin sama orang sekitarnya, terus dia ngamuk. Iya. Gue tuh bisa berubah suatu hari gitu loh, yang kayak gitu-gitu kan. Dan masih pop banget kan? Masih pop banget. Dan ketika masuk ke sana jadi kayak, ntar aja deh dengerinnya gitu. Kecuali kalau memang gue lagi ada ada trigger untuk semangat sedikit, nah gue dengerin deh tuh, biar makin gitu dar gitu. Iya. Kalau gue hari-hari gue, musik banget lagi. Gue bangun nih, umpamanya gue masuk siang nih. Gue bangun, mandi, dengerin sekencang-kencangnya tuh musik ekstrim anjay. Lu tahu lu se-ekstrim apa musiknya? Di motor. Nih, Lagu lu marah-marah mulu kata gue mah. Emang gue udah ngebangun emosi gue nih di jalan sebelum berangkat. Nyampe di kantor kontol semuanya, anjing hancur moodnya. Penuh brengsek. Nah, itu yang ngebuat gue kayak nanti aja dulu, gue lebih baik dengerin podcast kalau di jalanan sekarang. Gitu. Oke. Tapi balik lagi ke bara suara. Bara suara yang lu dengerin apa? Selain Terbuang Dalam Waktu. Gue nggak terlalu tahu lagi, soalnya kan tipe-tipe musik dia nggak jauh-jauh sama Fizz ya. Oke. Terus jadi gue kadang-kadang susah ngebedain mana lagunya Fizz, mana lagunya Bara Suara. Gitu. Tapi waktu di nonton sore, lu di scene perpindahan scene-nya Jonathan ke sore, ada kan tuh perpindahan bab lah hitungannya. Ada satu lagu kan yang diputar full. Aduh, gue nggak notice lagi. Pancarona yang kayak gitu. Nggak, gue nggak notice anjing. Oh, lu nggak notice ya yang waktu notice gue. Si sore mati pertama kali. Kan ada musik kan tuh, musik panjang banget kan. Itu bener. Nah, itu lagu itu tuh di bara suaranya sendiri, di album yang sangat diremehkan oleh banyak orang. Oke. Wah, anjing. Gue ngerasa tuh gue lumayan ngikutin ya, tapi bukan yang ngikutin banget, ngikutin bara suara. Gue ngedengerin mereka setelah rilis album ituan lah, Pikiran Perjalanan itu. Banyak orang yang kayak Om Leo bilang itu album ngempos. Pas ada film, anjing, ini terbantahkan semua kalimat kalian monyet. Anjing, gue pengen hampir nangis gue di sini tuh asli. Nonton filmnya? Pas nonton filmnya, emang musik dan filmnya itu emang kuat banget. Gue nggak tahu ya, apa mungkin
sebenarnya gue paling males kalau lagi nonton tuh lagi dalam keadaan yang rame. Happening banget nih, terus habis itu banyak orang. Oh, gue males banget sebenarnya. Kalau yang lagi viral-viral gitu ya. Gue kasih tahu ya, gue kemarin nonton nih, Fer. Ini cewek gua, ini cowok, pasangan gitulah. Ini cewek gua tuh samping sananya, seberang itu ada bapak-bapak. Ada jeda, ada jeda pada saat ada scene di mana di bagian akhir itu. Yang waktu mana nih? Ada heningnya, pokoknya ada di bagian hening gitu kan. Iya. Lu tahu ada bapak-bapak yang dia diem, sesekali dia suka nyelutuk gini. Ya, hidup lagi dia. Gitu kan. Anjing gak? Kan malas banget ya kayak celutukannya lucu masalahnya. Aduh anjing. Celutukannya lucu. Ya, hidup lagi gitu kan. Gue jadi gitu kan. Terus di bagian sini tuh yang di ujung itu ada bagian yang hening. Pokoknya ya nanti lu nonton aja, ada bagian yang hening. Terus tiba-tiba dia diem. Gitu. Aduh anjing. Terus di atas gua juga mulai Anjing komedi nahan senahan-nahannya gitu. Kayaknya gua rasa kayaknya gua bakal nonton lagi sih. Nonton lagi nantinya gua. Gua sih cukup bersyukur ya gua nonton kemarin tuh. Gue tanggal berapa ya nonton ya? Hari Minggu tanggal. Iya. Gua nggak tahu, tapi kayaknya sih dia nonton tuh sama anaknya, Fer. Oh iya. Dia nonton sama anaknya kayaknya mah. Dan apa ya maksud gue? Kalau gue jadi pada saat di situ tuh gue berusaha banget untuk bisa masuk momennya gitu. Oh gitu. Momennya gue pengen hikmat nih sama si nontonnya, tapi aduh tai banget yang atas teman-teman bajingan semua tuh cewek-cewek ya kan. Sebelah kiri gue bapak-bapak nyelutuk baik. Anak monyet kata gue. Sebel banget gue. Untungnya gue nonton di hari ketiga. Tanggal 13. Itu gue nonton di jam 9 malam. Oh iya, kalau malam udah. Itu gue bersyukur banget gue nonton di momen itu karena orang-orang yang nonton hikmat Black. Benar-benar nonton. Cuman di samping gue yang ngantuk, kontol. Gue udah hampir meneteskan air mata nih di beberapa scene yang brengsek itu. Ih si anjing gitu. Gue gangguannya begitu doang di samping gue. Iya. Cuman lu gangguannya anjing terlalu ekstrim sih itu. Aduh itu lucu banget. Maksudnya soalnya cewek gue kan gak bisa yang pulang malam banget ya. Jadi ya udahlah kita nonton nyari aman jam 7 gitu. Jam 7 emang rame banget. Terlalu aman tuh ya. Iya rame banget. Tai banget sumpah. Gak nyaman anjir. Tapi saran gue lu harus nonton dengan hikmat. Gua aja yang udah mau nonton dengan hikmat. Gua masih pengen nonton itu. Iya sih, kayaknya gue bakal nonton lagi sih pasti. Nonton lagi sih gue. Jangan sampai ada di Netflix. Beda feel-nya. Pasti. Rasa beda itu. Beda banget. Aduh, anjing itu pas lagu yang pertama tuh, yang Pancaron itu. Gue ngerasa wah mati lu semua. Ada nih gini gitu. Gua sinema fotografi di bagian mana, di scene mana, lu ceritain tipis aja yang paling lu suka. Yang paling gue suka ya, aduh hampir semuanya lagi gue suka. Yang paling emosional sih menurut gue ya. Atau satu bagian frame mana deh yang paling lu kayak yang paling emosional nih ya, gitu. Yang bikin semuanya jadi emosional itu menurut gue scene yang pertama kali dia itu jadi memengaruhi ke yang lain. Yang pas lagi malam terus tiba-tiba si Jonyo ngerokok. Itu sih scene paling emosional yang enggak lu kalau lu ngeliat secara visualnya aja yang paling cakep. Itu yang paling cakep pasti di Finland mereka. Finland yang di es. Bukan mereka si Jonathan atau si itunya. Iya. Dua-duanya kan ada di situ kan. Kalau gua ada satu bagian di mana pertama kalinya yang paling cakep atau gimana nih? Paling cakep buat gua kayak anjing cakep banget sampai gitu gua ngomong. Jadi ada bagian di mana mereka lagi makan malam bareng-bareng karena kerjaannya Joe tuh di-approve karena di spoiler sama si Sore. Oh, yang pertama kali ya.
Dia makan kan tuh di meja makan. Sama si ini bukan si sama Sama orang yang pameran. Iya, sama si bule temannya itu. Iya, sama si Carlo Yang di Carlo bar itu. bukan? Pas lagi dia megang gelas begini nih. Terus awalnya kan fokusnya memang ke gelasnya tuh ya. Fokusnya ke gelasnya. Lagi. Iya, fokusnya ke gelas. Pas lagi dia tarik begini, terus si gelasnya ini tiba-tiba fokus ke gelas, gelasnya fokus ke si ceweknya. Iya, tahu gua. Jadi Tapi gua nggak merhatiin fokusnya itu. si sela darahnya itu wajahnya dia itu pas banget ada di gelas. Oh iya. Anjing cantik banget. Shootnya cantik banget itu, bagus banget. Gue ngeliat kayak, gila keren banget. Teknis sih, cuma maksud gue ngeliatnya kayak, ih cantik lagi gambarnya gitu. Gua nggak merhatiin itu lagi. Gua hanya sekedar benar-benar diri gua sebagai penonton aja gitu saat itu. Kadang gue suka merhatiin kayak gitu-gitu. Kalau lagi nonton, itu cakep banget gambarnya. Gua nggak merhatiin itu. Kalau scene yang lain yang cakep banget sih selain di Finland ya, itu gue ingat dulu. Yang waktu mereka ke rumah bokapnya tuh. Oh iya, ya. Ya tiba-tiba Haha jatuh gitu. ya kan? Iya. Ya. Cakep banget sih itu menurut gue ya. Uh-huh. Momennya pas. Dan itu ngebuat kita juga kayak, lah ini apa lagi anjing gitu. Iya gitu kan. Iya. Jadi Sore itu sebuah film yang dimana kalau lu mau ceritain ke orang, lu nggak tahu mau ceritain kayak gimana. Asli. Even lu bisa menceritakan si film itu, temen lu pasti bakal kayak, Apaan sih? iya, gitu doang filmnya, gitu. Iya. Tapi kalau lu nonton full. Iya. Anjing sih. Sehingga lu, kayak temen gue nanyain, seru nggak? Seru. Gimana coba? Lah, gue bingung tuh. Gue pasti cuma bilang, intinya ini film adalah orang yang intinya nih ya, orang yang berusaha ngebuat orang lain tuh berubah gitu. Seorang istri yang berusaha ngebuat suaminya berubah, dan begitu aja terus. Dan lu nggak usah tanya, loh kok gitu, kok bisa, gak usah nanya itu. Lu nonton, lu nikmatin aja pesannya apa yang lu bisa dapet, udah gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, yang sekarang nih, pesan dari film itu apa? Gua sendiri, Satu kata bisa nggak? waduh susah lagi. Satu kata, Iya. Pesan dari film itu. berubah. Kalau gua enggak lagi. Apa? Waktu. Gua nggak ngambil ke arah situ. Kenapa waktu? Karena waktu gimana ya? Kalau gue bilang ini Gue kayak punya alasan spoiler. nih kenapa gue bilang. Kalau gue bilang ini berubah. kayak spoiler jadinya menurut gue. Nggak seru lu. Kenapa gue bilang berubah? Karena Coba lu dulu, nanti gue coba rangkai. buat gue gini, kenapa gue bilang berubah atau komitmen kalau menurut gue. Ada momen dimana orang tuh, lu pernah nggak sih berusaha untuk gue pengen nih ngubah ini orang gitu. Lu nggak bakal kepikiran soal waktu. Yang lu pengen dia itu berubah, udah gitu doang. Oke, itu. Iya, itu doang. Kalau gue, kenapa waktu? Karena waktu lu, kalau di film itu ya, dihabiskan hanya untuk memuaskan diri lu sendiri. Menarik. Lu nggak peduli dengan sekitar lu. Memuaskan ego lu doang. Sudut pandang si cowok nih berarti. Sebagai gua ngambil ke diri gua juga, karena menurut gua juga begitu pada akhirnya. Nggak, ini kan soal sebuah filmnya kan. Nah, pesan yang gua ambil itu waktu, karena menurut gua relate ke diri gua, karena waktu yang gua habiskan hanya untuk memuaskan diri gua sendiri. Gua nggak peduli dengan perasaan orang lain, gua nggak peduli dengan yang ada di sekitar gua. Sama dengan yang di film itu, menurut gua. Ujungnya changing kan, berubah kan. Lu nggak peduli, terus habis itu tiba-tiba ujungnya dia apa? Harus peduli kan, berubah kan. Mungkin. Iya, gue ngerasa gitu soalnya, Per. Berubah deh gitu. Even lu, ya intinya kan orang, ya kita spoiler dikit aja lah. Intinya
si Sore ini pengen suaminya itu tidak merokok lagi, tidak beralkohol lagi, gitu ya. Endingnya seperti apa kan enggak kita kan nggak kasih tahu. Intinya kan kayak gitu kan. Dan di dalam hubungan memang ada komitmen yang kayak gitu, dan mau nggak mau lu berubah atau komitmen aja. Komitmen sama hubungannya, komitmen sama diri lu sendiri gitu. Oke. Berubah. Ya, gitu aja lah tentang si Sore ini. Tapi ya itu salah satu film yang menarik. Menarik buat Tapi ditonton. lu nonton film Yandi nggak yang sebelumnya? Belum. Jatuh Cinta seperti di film-film. Oh, itu nonton. Itu brengsek Itu juga bagus. Yandi itu salah satu orang yang anjing. Mas Bagus Yandi banget. itu keren. Bagus banget dia terlahir di Indonesia menurut gue ya. Iya, Gue bersyukur banget karena dia terlahir di berani. Indonesia. Tanda kutip berani ya, maksudnya ngasih film-film dengan tipe yang kayak gitu. Jatuh cinta seperti di film-film kan itu tanpa warna anjing tuh film. Iya. Tanpa warna. Tapi lu bisa nikmatin itu dan awalnya mungkin di 3 sampai 5 menit Masih warna. apaan? Enggak Ada warna dikit di awal. ada. Enggak, maksud 3 sampai iya. 3 sampai Anjing 5 nih, menit gitu ya? kayak iya kayak apaan sih? So keren dah ngapain? Tapi pada akhirnya lu bakalan terbawa sama Anjing. suasananya dan lu nggak peduli kalau itu hitam atau putih. Pasti lu ngomong anjing sih kata gue. Iya, keren banget dia berani untuk kayak gitu. Ya. Itu sih yang ngebuat Mas Yandi itu jadi suatu hal yang berbeda. Gue Daripada jadi saudara lain. selalu menunggu film dia. Ya, Satu Kakak Tujuh Ponakan gue belum nonton walaupun udah ada di Sakatu gue Netflix. udah gue tonton juga, cuman kurang menurut gue ya. Kalau dibandingin film dia yang lain. Oke, yaudah kita lanjut lagi nanti, dadah. Dah.